Kenapa Pak? Mas Eko nanya, enggak, saya habis lihat bulan. Lagi ngira-ngira ini tuh tanggal berapa gitu. Biasanya Bu Marti itu kesananya saat bulan purnama Mas. Itu kebetulan bulannya itu udah mulai gede nih, berarti sebentar lagi. Ini kisaran mungkin sekitar tanggal 11 kayaknya, 10-11 nih Mas. Jadi mungkin dalam hitungan beberapa hari ke depan, Bu Marti akan ke sana. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Masih melanjutkan cerita sebelumnya, dan kali ini adalah cerita babi ngepet bagian kelima atau cerita ke 310 di Lapak Horor. Sebuah cerita kiriman dari Mas Eko di Kebumen. Terima kasih ceritanya Mas, cerita yang super panjang ini dan ya cukup kompleks juga ya. Jadi terus terang memang agak sedikit kerepotan juga buat ngebawain cerita ini. Maka dari itu kalau misal ada ketidaksempurnaan, masih banyak kesalahan di sana sini, harap maklum buat kawan-kawan semuanya kayak gitu ya. Ya, di episode terakhir itu, di cerita sebelum ini, itu kan menceritakan tentang salah satu temannya Mas Eko, Mas Rudi, yang katanya lagi diincar untuk menjadi tumbal selanjutnya, tumbal dari salah satu kosan di situ, kosan yang ditempatin sama Mas Eko, dan beberapa hari sebelumnya itu kayak udah mengalami hal-hal yang aneh. Di antaranya Rudi itu kayak kerasukan, kayak kesurupan seperti itu, sampai akhirnya Pak Dahlan dan kawan-kawan termasuk Mas Eko juga kayak berusaha nyembuhin, berusaha ngebersihin sesuatu yang ada atau udah terlanjur masuk ke badannya Mas Rudi. Dibawalah Mas Rudi ke sebuah sungai begitu kan, kayak dimandiin, dan alhamdulillahnya Mas Rudi pun kondisinya membaik. Ini sorry ya kalau ada suara alam, nggak apa-apa, orang berdagang mencari nafkah begitu ya. Semoga tetap diberi kemudahan rezeki buat bapak atau ibu yang sekarang lagi berdagang. Nah lanjut lagi, oh iya hampir lupa, sebelum kita masuk jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke cerita Mas Eko tadi. Mas Rudi kondisinya dinyatakan membaik waktu itu. Setidaknya untuk sementara waktu ya. Sampai akhirnya 2 hari kemudian, sebuah keanehan baru muncul lagi. Pagi-pagi seperti biasa, meskipun udah dinyatakan sehat, tapi secara fisik, secara dohir, Rudi itu masih ngalami kayak ya agak lemas begitu ya, belum fit banget, belum pulih banget. Jadi untuk beberapa kebutuhan Mas Rudi kayak makan dan keperluan-keperluan yang lain, membeli sesuatu keluar seperti itu, Mas Rudi meminta ya beberapa temannya yang memang ada di situ yang mungkin lagi mampir ke situ, atau kadang memang teman-temannya termasuk Mas Eko juga inisiatif kayak ngasih makanan ke dia seperti itu. Nah suatu pagi sekitar jam 7 pagi, Mas Eko sama Mas Fian keluar beli sarapan di dekat kosan situ, di tempat ibu yang ini loh, dulu Mas Eko, Mas Fian sama Pak Idrus pernah ngopi di sana. Beli sarapan di warung si ibu. Ya,
ibu itu kan udah tahu sebenarnya secara tidak langsung, tapi kayak udah masuk ke dalam rentetan permasalahan ini atau ya masalah-masalah yang ada dalam cerita ini. Sedikit banyak ibunya itu tahu siapa Bu Marti, seperti itulah. Nah, waktu lagi beli sarapan itu ditanya sama Mas Ibu, Mas Eko. Mas, katanya kemarin temannya ada yang kesurupan ya? Siapa, Mas Rudi atau siapa gitu? Oh iya Bu, bener Bu, Ibu kok tahu gitu? Iya, kemarin ada tetangga yang lewat terus ngelihat begitu, rame katanya di kamar yang ujung katanya. Oh iya Bu, memang bener Bu kesurupan. Terus si ibu warung tadi kan nanya lagi gitu. Kepo lah, penasaran, namanya juga ibu-ibu begitu kan. Ada apa sih Mas Eko sebenarnya? Apa sih yang terjadi? Kok saya ngerasa makin kesini kok makin serem ya, kata si ibu warung. Iya Bu, mungkin Ibu sedikit banyak udah tahu masalahnya. Ya ini masih berhubungan dengan masalah yang kemarin Bu. Masalah Bu Marti begitu. Tapi saat nyebut masalah Bu Marti, Mas Eko tuh agak sedikit agak sedikit berbisik. Takutnya ada yang dengar atau gimana. Soalnya ini mungkin lumayan sensitif juga ya. Karena yang diomongin juga rumahnya nggak jauh dari warung si ibu tadi. Oh begitu ya Mas. Wah, ngeri Mas gitu. Aku udah mau ikut-ikutan lah, kata si ibu warung. Ya udah Ibu emang gak usah ikut-ikutan Bu. Kebetulan saya, Vian, dibantu sama beberapa orang Bu. Alhamdulillah ya, mereka orang-orang baik. Mereka orang-orang yang mengerti hal seperti itu. Dan ya gak tahu sih nanti kedepannya seperti apa. Terus terang kalau saya tuh masih buta masalah begini Bu. Jadi ya kami cuman kayak jadi perantara doang, kesini gitu, ngabarin seperti itu. Oh begitu ya Mas, ya udah, semoga semuanya baik-baik aja ya Mas ya. Semoga baik-baik aja, semoga betah di sini. Kalau nggak ngekos di Bu Marti ya mungkin cari kosan di deket-deket sinilah yang lain, yang aman kayak gitu. Oh iya Bu, gampang Bu, terima kasih Bu, doain aja ya Bu ya. Nah setelah itu beli sarapan, Mas Eko sama Mas Vian pulang. Masuk ke gerbang kosan. Beli sarapannya tuh nggak cuma buat Mas Eko sama Mas Vian doang, tapi termasuk juga untuk Rudi, Mas Rudi itu yang lagi sakit, yang belum fit banget. Nah, Mas Vian masuk ke kamarnya, buka jegrek, ambil nasinya begitu kan. Sementara Mas Eko itu nganterin makanannya Rudi ke kamarnya. Rud, gimana kabarnya? Kayak gitu. Nah, ditanya seperti itu. Jadi pintunya tuh ngebuka tapi nggak full ya. Ngebuka kayak biar ada udara masuk doang. Begitu begini, Rud, gimana kabarnya? Pas diliatin, loh kok si Rudi diem aja. Dia nggak balik badan, jadi tidurnya tuh miring begini ngadep ke arah tembok. Rud, gimana kabarnya? Ya masih tidur, kata Mas Eko. Ya udah nih sarapannya taruh sini ya, aku taruh sini. Ditaruhlah di situ di sebuah meja kecil, meja kosan begitu. Mas Eko balik lagi ke kamarnya. Makan sama Mas Vian di kamarnya. Tang sambil ngobrol. Termasuk ngobrolin masalah Mas Rudi tadi yang masih tidur ya, dikira Mas Eko. Terus Mas Vian nanya kan, gimana kok udah dikasih nasinya, Rudinya lagi ngapain, gimana kondisinya, kabarnya gimana? Si Rudinya masih tidur gitu. Oh masih tidur ya, ya udah biarin aja, capek kali ya mungkin, kata Mas Vian. Udah mereka selesai makan nih. Coba tengokin lagi kata Mas Eko gitu kan. Mas Eko bangun, nyalain rokok gitu sambil jalan ke sana ke kamar nomor 4, mau nengokin Mas Rudi. Begitu sampai di depan pintu kamar, itu pintu kamar udah nutup. Tadinya ditinggalin sama Mas Eko. Mas Eko itu inget banget. Pas pertama datang, pintu kamar itu ngebuka, mungkin sekitar 30 atau 40 cm. Nah, giliran Mas Eko keluar pun pintu masih dibiarkan seperti itu. Saat Mas Eko balik lagi ke sana, loh kok pintunya udah nutup gitu kan. Diketok, Rud. Diem aja nggak ada suara. Waduh, penasaran Mas Eko nih masih tidur atau gimana gitu. Udah siang nih, dia harus sarapan kayak gitu kan. Udah Mas Eko akhirnya langsung, Rud, gue masuk ya katanya. Rud, aku masuk ya, aku mlebu ya, katanya seperti itu. Buka cekrek. Pas dibuka, Mas Eko mungkin nggak ada 2-3 detik, dia ngelihat sesuatu yang ada di sana. Mas Eko balik lagi, lari ke kamar. Larinya tuh lari orang yang ketakutan, sempet jatuh juga. Itu bener-bener kaget banget. Dia intinya
dia harus nyari temen gitu, dia harus nyari temen, nggak mau sendirian setelah ngelihat sesuatu yang ada di sana. Akhirnya sampai balik lagi ke kamarnya Mas Eko. Bro, manggil Mas Fian. Bro, si Rudi bro. Kenapa si Rudi kenapa? Kata Mas Fian kan. Kenapa si Rudi? Ngomong. Wah si Rudi, Mas Eko tuh udah benar-benar ketakutan. Jadi kayak buat ngomong aja itu udah susah nafasnya begitu ya. Udah tenangin dulu, minum dulu. Aku tengokin ke sana ya. Jangan kata Mas Eko. Jangan nanti dulu. Aku mau cerita dulu katanya. Pokoknya serem lah kata Mas Eko seperti itu. Dikasih minum dulu gitu kan, ditenangin. Mungkin sekitar semenit kemudian kondisinya Mas Eko udah agak tenang. Akhirnya cerita. Kenapa kok? Gini bro, tadi sumpah diceritain lagi ya, pas nganterin nasi itu pintu kan masih kebuka, dia posisinya masih tidur ngadep ke tembok. Pas aku balik, pintu itu aku biarin kayak gitu aja. Nah pas aku kesana lagi nengokin, itu pintu udah nutup. Aku ketok nggak ada jawaban dari si Rudi. Begitu aku buka, permisi Rud, aku melebu yo katanya. Nggak ada jawaban, udah buka aja. Astagfirullahaladzim bro, di situ kenapa? Si Rudi itu, aku gimana ya? Aku bingung ceritainnya kata si Mas Eko bertele-tele waktu itu. Udah buruan ceritain aja kenapa nih, aku kesana nih katanya. Udah jangan dulu. Gini, si Rudi pas aku masuk ke dalam kamar, si Rudi tuh posisinya lagi duduk bro. Lah terus apa anehnya dengan orang duduk gitu kan? Mungkin dia udah baik kan? Bukan itunya bro, si Rudi tuh pakai pocong bro. Astagfirullahaladzim kata Mas Bion, seriusan lu pakai pocong gimana? Iya dia tuh kayak udah ngebungkus badannya, kayaknya sih pakai spray bro, spray tempat tidurnya tuh kan warnanya putih. Itu di sini yang diikat, udah begini itu duduk di atas kasur bro. Lo percaya nggak katanya? Enggak kata Mas Fian gitu. Ya udah tengokin kata Mas Fian seperti itu. Akhirnya Mas Fian bangun gitu ya. Sini anterin gitu. Kalau emang beneran pocong kan aku takut gitu. Sini Mas Eko-nya ditarik begitu. Nggak mau serem. Udah ikut aja katanya. Udah ditarik. Akhirnya pelan begini, pintunya masih nutup lagi waktu itu. Diketok sama Mas Fian, nggak ada jawaban sama sekali. Tok nggak ada jawaban. Nih gimana, beneran ya apa yang kamu bilang kok? Iya beneran bro, coba aja buka. Tapi kamu yang buka kata Mas Eko gitu kan. Akhirnya dibuka sama Mas Fian, jegrek pelan. Lah ternyata Mas Rudinya itu lagi tiduran gitu. Jadi beda dengan apa yang dilihat sama Mas Eko sebelumnya. Mas Eko kan ngelihat Rudi udah terbungkus sama udah terbungkus mirip sosok pocong begitu. Posisinya udah duduk di atas kasur, nyender di tembok begini. Nah, giliran Mas Fian kesana nengokin, lah ternyata Mas Rudi udah balik ke posisi semula seperti yang awal diceritain sama Mas Eko. Posisinya tuh tidur ngadep ke arah tembok. Dibuka begini kan sambil setengah ngeledek sama Mas Eko. Apaan, pocong apaan, orang dia lagi tidur itu kayak gitu. Masih tidur. Bro, sumpah bro, Mas Eko tuh berusaha meyakinkan Mas Fian kalau dia itu benar-benar ngelihat Rudi itu menyerupai sosok pocong. Akhirnya apa? Mas Fian itu memberanikan diri. Jadi begini, antara Mas Eko sama Mas Fian, kalau dari cerita awal yang gue baca begitu ya, secara karakter gitu, itu Mas Fian itu lebih berani daripada Mas Eko gitu. Tapi Mas Eko kayak gitu, kayak lebih tahu banyak karena dia yang pertama kan dari awal masalahnya begitu. Nah, Mas Fian masuk, dibangunin, Rut, bangun Rut, gitu. Dan dia bener akhirnya Rudi kebangun. Wah, bro jam berapa ini? Wah ini udah jam 8, udah hampir jam 8, bangun. Udah bangun, sarapan dulu. Jangan kesiangan, nanti perut tuh kosong, gak sembuh-sembuh lagi, masih lemes kan? Iya, sarapan. Akhirnya makasih ya. Sarapan di situ, sambil ditemenin sama Mas Eko sama Mas Fian. Mas Eko sama Mas Fian lagi ngerokok, jadi dia duduknya tuh di luar ruangan, di luar kamar depan situ. Sementara Mas Rudi makannya tuh di pinggir pintu, ada meja kecil begitu, duduk dia lesehan. Makan di sana, ngobrol. Yang banyak ngobrol itu Mas Fian. Mas Eko tuh masih bengong, cengok, cuman ngelirikin si Mas Rudi doang. Ini beneran sumpah tadi aku ngeliat dia tuh jadi pocong.
Intinya seperti itu ya, Mas Eko tuh masih yakin dengan apa yang dia lihat pagi itu. Nah, udah singkat cerita, selesai makan, Mas Fian pun bilang, Mas Eko tuh bener-bener gak banyak omong waktu itu. Cuman bilang, Ruth udah habis makan, istirahat aja. Nanti hari ini aku rencananya aku sama Eko, rencananya mau ke rumahnya Pak Dahlan lagi. Oh iya, terima kasih. Salam ya buat Pak Dahlan ya, terima kasih katanya. Udah setelah itu, selesai pagi itu ya, intinya semuanya udah beres, Mas Rudinya istirahat, Mas Fian sama Mas Eko itu siap-siap. Mereka mau ngampus dulu, setelah ngampus mereka akan lanjut ke rumahnya Pak Dahlan. Jam 2 siang hari itu, ini jam gue udah buyar ya, jam berapa, banyak banget ceritanya, cukup panjang ya, kemungkinan sekitar jam 2 siang. Mas Rudi sama Mas Eko dari kampus, Mas Fian sama Mas Eko dari kampus langsung menuju rumahnya Pak Dahlan. Satu motor, berdua mereka ke sana. Assalamualaikum, Pak Dahlan, assalamualaikum. Lama nggak dijawab. Assalamualaikum, ketokannya lebih dikencengin begitu lagi. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Pak Dahlan. Terus baru kedengaran suara dari dalam. Waalaikumsalam. Dibuka sama Pak Dahlan. Lah, Pak Dahlan kayaknya nggak sehat, lagi sakit Pak. Jadi pas keluar Pak Dahlan itu pakai jaket, pakai sarung begitu. Tampangnya juga masih agak lusuh. Ya terlihat kalau Pak Dahlan hari itu tuh kondisinya nggak baik-baik aja. Pak Dahlan itu kayak orang yang lagi sakit, lagi demam. Akhirnya keluar. Ya beginilah, biasa kecapean, namanya juga orang tua, kata Pak Dahlan. Ayo silakan duduk. Gimana? Wah Pak, ini Bapak lagi nggak enak badan nih. Kita nggak enak, maaf ganggu ya Pak ya. Udah santai aja, dari tadi saya juga nggak ada yang nemenin gitu kan. Udah sini ngobrol-ngobrol lah gitu. Mau apa, mau minum apa? Nggak usah repot-repot Pak. Kopi ya. Boleh Pak, kata Mas Eko. Akhirnya dibikinin kopi sama pembantunya ya. Ada asisten rumah tangga di situ. Dibuatkan kopi, mereka ngobrol-ngobrol. Mas Eko langsung ngebuka. Pak Dahlan, saya itu tadi pagi mengalami hal yang aneh Pak. Aneh gimana? Rudi katanya. Iya Pak, aku ngelihat sesuatu yang aneh dalam diri Rudi Pak. Ya, Rudi itu memang belum bersih sampai sekarang. Kayak kemarin yang kita lakuin, mandiin si Rudi itu, ya itu kayak sebagai langkah awal. Yang jelas Rudi itu masih harus diawasi dengan ekstra ketat gitu. Oh begitu Pak, emang kamu ngalamin apa kok, kata Pak Dahlan ya nanya. Jadi gini Pak, pas pagi aku nganterin sarapan, aku ngeliat Rudi itu pakai pocong Pak. Pakai pocong gimana? Iya Pak, dia pakai, nggak tahu, kayaknya pakai spraynya Pak. Spraynya kan warnanya putih. Nah itu tuh udah diikat-ikat Pak, dari atas sini sampai tengahnya sampai kakinya. Itu beneran, saya tuh kayak ngeliat pocong lagi duduk Pak di atas kasur katanya. Pak Dahlan ngedenger kayak gitu, bukannya ketawa, bukannya apa. Beda dengan Mas Fian yang menganggap Mas Eko itu berhalusinasi gitu ya, karena Mas Fian kan nggak menemukan apa-apa di sana. Pak Dahlan cuman diem. Lebih mirip sikapnya itu kayak orang yang lagi nerawang begitu. Diem gitu sambil, kata Mas Eko tuh ya jarinya tuh kayak bergerak begitu, nggak tahu lagi ngapain. Diem ngeliatinya ke arah bawah, kayak orang merenung, kayak orang lagi menerawang sesuatu. Dan kata Pak Dahlan, ya iya Mas Eko, memang bener seperti itu. Rudi tuh memang belum bersih, dan ini sekarang Rudi sama siapa di sana? Ya Rudi sendirian lah Pak gitu. Waduh, harusnya jangan ditinggal sendirian, dia harus terus ditemenin gitu. Wah ini anak-anak pada ngampus semua soalnya Pak. Oh gitu ya. Jadi enaknya gimana ya, kata Pak Dahlan. Rudi itu dia, jadi begini Mas, masalahnya mungkin agak ribet, kata Pak Dahlan. Saya sih sebenarnya kepenginnya Rudi udah diambil sama keluarganya ke kampung gitu Mas, ke kampungnya. Kampungnya di mana sih emang? Oh Rudi itu orang Semarang Pak. Wah lumayan jauh juga, kata Pak Dahlan. Waduh gimana ini ya. Jadi itu tadi, saya tuh lebih memilih Rudi dibawa ke sana biar ada yang ngawasin sama keluarganya. Tapi di satu sisi
saya juga masih butuh Rudi di sini, kata Pak Dahlan. Waduh, gimana ya Pak ya? Udah Mas Fian akhirnya berpikir keras gitu ya. Gini aja deh Pak, nanti saya coba, kalau saya gini Pak Dahlan butuh saya nggak, kata Mas Fian. Ya masih butuh kalian juga sih, saya masih butuh kalian juga. Ya udah nanti saya coba minta ini deh Pak, minta tolong sama kawan-kawan yang ada di kosan itu buat ngasih tahu keluarganya Rudi di sana di daerah. Soalnya jadi waktu itu tahun 2000-an di gengnya Mas Fian, Mas Eko itu tuh nggak ada yang punya HP gitu. Itu masih sesuatu yang barang mewah gitu kan di tahun segitu. Jadi untuk berkomunikasi juga agak susah. Sementara Rudi itu pun dari keluarga yang nggak punya perangkat telepon di rumahnya. Jadi ya susah. Satu-satunya alat komunikasi itu surat, tapi surat kan butuh waktu lama. Makanya udah Mas Fian minta salah satu temennya minta tolong dong ke rumahnya Rudi, tanya alamatnya sama Rudi, kasih tahu keluarganya, minta orang buat kesini buat nemenin lah dari salah satu keluarga mereka. Dan akhirnya itu dilakuin ya. Salah satu temannya itu menuju ke sana, ke arah Semarang, Jogja, Semarang. Dan ada cerita yang menarik, tapi ini sebenarnya kayak cerita tambahan aja. Ada sesuatu yang menarik yang diceritakan sama orang tadi, temennya Mas Rudi, Mas Fian itu, sewaktu perjalanan dari Jogja ke Semarang. Berangkat ke sana, berangkatnya nggak tahu siang atau malam, tapi katanya pas pulangnya, setelah ngasih tahu, pulangnya itu ketemu malam hari. Nah saat ketemu malam hari, itu benar-benar buat dia adalah pengalaman pertama mengalami hal seperti itu. Dia ketemu yang namanya pocong lagi tidur di tengah jalan itu beberapa kali. Katanya ada 3 kali. Dan itu 3 kali yang berbaring di tengah jalan ya. Sampai dia tuh harus ngerem mendadak, hampir jatuh. Ya kurang lebih sekitar 3 kali. Sementara yang lain-lainnya itu sering banget dilihatnya tuh di balik pohon di samping jalan seperti itu, dia ngelewatin, astagfirullahaladzim, pocong lagi, astagfirullah. Dia tuh banyak banget ketemu yang namanya sosok pocong gitu. Ya udah, dia cuman bisa berdoa, jalannya pun pelan-pelan dan akhirnya bisa selamat balik lagi ke Jogja. Waktu itu keesokan harinya, saudaranya Rudi mungkin agak siang ya, itu baru sampai ke sana dan akhirnya udah Rudi itu diawasi sama keluarganya itu, salah satu saudaranya lah. Singkat cerita lagi, Mas Eko sama Mas Fian masih di rumahnya Pak Dahlan lagi asik-asik ngobrol. Dari depan rumah, dari gerbang depan, itu keluar ada seseorang, kayak orang naik ojek begitu ya. Motor berhenti terus turun kayak bayar. Turun dari sana, seorang laki-laki, usianya mungkin antara 50 sampai 60, udah cukup sepuh. Datang ke sini. Wah, Mas Bilal katanya, kok nggak ngabarin mau datang ke sini? Nah itu ternyata adalah temannya Pak Dahlan. Temannya Pak Dahlan ke situ namanya Pak Bilal karena usianya sedikit lebih tua dari Pak Dahlan. Pak Dahlan pun manggilnya Mas. Sementara Mas Eko dan yang lain-lain itu manggilnya Mas Bilal. Sorry bukan Mas Bilal, Mas Hilal ya, Mas Hilal. Dipanggilnya Pak Hilal seperti itu sama Mas Eko. Nah, udah akhirnya salaman mereka kan. Duduk di sini. Duduk katanya. Mau minum apa? Air putih aja kata Pak Hilal itu. Udah diambilin air putih, cerita-cerita. Kowe iki neng opo katanya. Kamu itu kenapa? Lan? Iya nih aku meriang katanya. Aku sakit kemarin habis. Sepertinya kayaknya aku kecapean. Banyak energi. Nah itu tadi tujuan saya datang ke sini itu saya tuh ngerasa nggak enak. Ini si Dahlan ada apa ya? Kok kayaknya ya itu tadi perasaan nggak enak lah. Jadi saya datang ke sini. Oh iya makasih. Jadi antara Pak Dahlan sama Pak Hilal itu untuk hal seperti itu mereka tuh kayak udah ada kontak batin seperti itu ya. Jadi mungkin hal yang biasa di antara orang-orang yang mengerti hal-hal seperti itu, hal-hal halus, hal gaib ya. Yang namanya kontak batin itu kayak semacam hal yang biasa, bisa ngerasa kalau sini lagi sakit, si itu lagi. Kayak gitu katanya seperti itu. Mereka pun akhirnya lanjut ngobrol dan obrolannya tuh semakin meruncing.
ke sebuah permasalahan yang dibawa sama Mas Eko itu, Mas Eko dan kawan-kawan, tentang Bu Marti. Jadi gini, Mas, aku itu Pak Dahlan ya. Aku itu lagi ada masalah seperti ini. Ini anak-anaknya nih. Ini Eko, ini Vian, ini mereka yang ya boleh dibilang kayak orang-orang yang pertama kali merasakan sesuatu itu. Nah, kayak gitu Pak Hilal pun, oh iya. Kayaknya saya udah tahu lah. Aku udah ngerti masalahnya. Iya, intinya kayak butuh sesuatu itu buat mutus itu. Iya betul, dan terus terang aja aku udah mulai kewalahan. Karena yang ya kita hadapi itu bukan sesuatu yang kecil ya. Ini sesuatu yang besar yang udah bertahun-tahun terjadi, udah bertahun-tahun bersarang di tubuhnya Bu Marti. Sementara Bu Martinya itu masih di sana, kayak gitu. Jadi ini enaknya gimana ya? Ini enaknya gimana? Ya udah kata Pak Hilal, sebentar ngopi dulu ya, leher udah mulai serak. Lanjut, ya udah gini aja. Aku tuh pengen ketemu sama temen kamu yang namanya Rudy. Oh iya bisa pak. Kapan bapak mau ke sana? Nantilah saya istirahat sebentar aja. Nanti kita berangkat ke sana, kata Pak Hilal. Dan waktu itu sore harinya sekitar jam 3 atau jam 4 sore mereka pun berangkat. Pak Dahlan nggak ikut karena kondisinya lagi nggak enak badan. Dibilangin sama Pak Hilal, udah Lan kamu di rumah aja. Kamu jaga energi, jaga tenaga. Ya nggak tahu, mungkin beberapa hari lagi tahu sendirilah, kata Pak Hilal seperti itu. Siap mas, siap katanya. Maaf ya, ngapunten sing kata gitu. Minta maaf yang banyak karena nggak bisa nganter ke sana. Ya nggak apa-apa. Ini biar mulai dari sini aku yang handle, kata Pak Hilal. Pak Hilal sama Mas Eko sama Mas Pian berangkat pulang ke sana ke kosan. Siapa si Pak Hilal itu diantar sama ojek. Ikut ke sana. Udah sampailah di kosannya Mas Eko sama Mas Pian. Kamarnya di mana? Di situ Pak, di kamar nomor 4. Akhirnya Pak Hilal itu ke sana. Setelah naruh tas ditaruh, saya titip tas aja ya gitu. Oh iya Panji Pak. Pak Hilal pun ke sana ke kamarnya Rudy. Pak Hilal itu nggak ngetok, nggak apa. Pintu kamarnya tertutup dan Mas Eko sama Mas Bian kan taunya ini udah ada saudaranya ya, udah ada yang nungguin. Karena udah nanya-nanya ke teman-teman yang ada di situ, yang ada di kamar-kamar sebelahnya, itu si Rudy gimana? Oh udah ada, ini ada saudaranya. Oh syukur wis, alhamdulillah gitu. Udah Pak Hilal ke sana, teman-temannya tuh bisik-bisik tuh siapa begitu. Ya udahlah, ada pokoknya nanti ceritanya panjang, kata Mas Eko. Pak Hilal berdiri di depan kamarnya Rudy. Cuman berdiri sejenak, kayak ngeliatin pintunya begitu, tapi nggak melakukan apa-apa, nggak ngetok, nggak apa gitu. Akhirnya Pak Hilal balik lagi. Setelah balik lagi, bilang nantilah mungkin agak maleman selepas maghrib. Kalau Rudy-nya udah siap, kata Pak Hilal seperti itu. Oh ya udah, Mas Eko nggak ambil pusing karena capek juga. Ya udah Pak Hilal istirahat aja dulu di sini. Oh ya baik. Akhirnya mereka istirahat di sana, mereka ngobrol-ngobrol. Tapi sayangnya nggak diceritain ya obrolannya itu apa antara Pak Hilal, Mas Eko sama Mas Pian siang itu. Mereka nunggu sampai akhirnya maghrib tiba, dan selepas maghrib Pak Hilal bangun lagi. Saya mau ke tempatnya Rudy, dan kebetulan pas Pak Hilal ke sana, kamarnya Rudy itu udah ngebuka. Di sana Rudy sama saudaranya lagi ngobrol-ngobrol. Pak Hilal permisi, assalamualaikum. Mas Eko sama Mas Pian ikut di belakangnya. Kan begitu Rudy ngeliat, oh Mas Eko sama Mas Pian, tahu lah, oh ini pasti salah satu temannya gitu. Ada hubungannya dengan dirinya. Oh ya silakan masuk. Langsung disuruh masuk sama Rudy. Pak Hilal di kamarnya Rudy itu cuman memperkenalkan diri, nama saya Hilal, saya itu temannya Pak Dahlan, kamu udah kenal kan? Iya udah kenal Pak. Udah setelah itu nggak banyak ngomong, dia tuh kayak cuman ngeliatin Rudy aja, diliatin terus bolak-balik.
Sampai Rudi itu, Pak, kok ngeliatin saya terus gitu, saya malu. Udah nggak apa-apa katanya, udah lanjutin aja ngobrol. Saya cuma di sini aja kok sebentar, nggak lama, kata Pak Hilal. Diliatin. Oh ya udah, ngasih kode ke Mas Eko. Mas Eko, kita keluar dulu yuk sebentar. Nah, akhirnya udah pamitan sekalian sama Rudi, sama saudaranya. Mereka keluar bertiga. Saya mau ke rumahnya Pak Dahlan dulu ya. Oh, kok cepet banget, Pak? Emang udah selesai masalahnya? Iya, masalahnya saya udah tahu bukan selesai gitu. Saya udah tahu masalahnya. Nanti tinggal solusinya gimana, nanti saya mau ngobrol sama Pak Dahlan. Akhirnya diantarlah Pak Pak Habil. Kok lupa lagi ya. Pak Hilal. Oh my god, ini agak susah, mohon maaf ya kawan-kawan. Pak Hilal. Diantar Pak Hilal sama Mas Eko ke rumahnya Pak Dahlan. Udah di sana. Mas Eko nggak tahu apa yang mereka obrolin sampai keesokan harinya. Pak Hilal waktu itu hari Minggu. Hari Sabtu. Pak Hilal sama Pak Dahlan datang ke kosannya Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, loh Pak, kok mendadak Pak gitu. Iya, enggak apa-apa gitu. Mau ngopi-ngopi di sini. Oh, boleh Pak. Jangan di sini deh, di warung aja yuk katanya. Akhirnya diajak ke warungnya ibu yang itu ya, yang sering ngobrol sama Mas Eko. Mereka ngopi di sana, mereka ngobrol-ngobrol. Kok kayaknya kami itu mau pergi ke, kamu ingat kan yang gua itu katanya. Oh, gua yang ada genderuwonya Pak katanya. Iya, di gua itu. Nah, disitulah Bu Marti itu ditanam di sana gitu. Ditanam gimana Pak? Ya maksudnya jiwanya itu diambil di sana. Bu Marti itu sebenarnya masih hidup. Ya emang Bu Marti masih hidup Pak, itu bukan, maksudnya bukan itu. Itu yang ada di sana itu cuman badannya doang. Aslinya dalemannya itu babi gitu. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Bu Marti yang asli itu masih di sana, masih di Sandra, dan kami udah ngobrol cukup lama semalam gitu, dan alhamdulillahnya pagi ini saya juga udah mulai baikan, udah mulai sehat. Ya satu-satunya jalan adalah kami harus pergi ke sana dan harus ngambil itu tadi, jiwanya Bu Marti dari situ. Tapi ada satu masalah lagi nih Mas Eko. Kami itu butuh ngebawa Bu Marti juga ke sana. Nanti kalau kita ambil gimana? Orang nggak ada tempatnya, nggak dibawa gitu kan, repot. Oh iya ya Pak ya, nggak ada tempatnya ya Pak ya. Nggak ada rumahnya gitu yang dibawa. Yang buat narok si itunya ya, jiwanya itu buat narok itu nggak ada. Jadi gimana ya Pak ya, Pak Dahlan? Apa yang bisa kami bantu? Sorry ada suara kereta. Apa yang bisa kami bantu Pak? Nah jadi gini aja. Saya pengen minta bantuan kamu buat ngomong sama Pak Idrus. Atau tanya deh paling enggak. Jadi ada dua rencana seperti ini. Kita bawa paksa Bu Marti. Tapi itu kasar banget ya. Bagaimanapun juga Bu Marti kan masih terlihat seperti seorang perempuan gitu. Kayaknya enggak senonoh juga kalau kita memaksa narik-narik. Apalagi nanti bisa ngamuk-ngamuk. Kayaknya itu adalah opsi terakhir, kata Pak Dahlan. Cara yang kedua itu mungkin lebih halus. Jadi pengen tahu kira-kira kapan sih ya Bu Marti itu berangkat lagi ke gua itu, begitu. Oh begitu ya Pak. Iya sih Pak, kalau cara pertama kayaknya serem ya Pak ya. Nggak enak juga begitu. Nggak enak mungkin dilihat sama orang-orang yang ngelihat begitu kan, kesannya kasar. Iya betul, itu cara pertama, itu cara terakhir deh. Kalau yang cara kedua nanti saya coba usahain deh Pak, kata Mas Eko ya. Saya usahain. Nanti saya coba temuin Pak Idrus. Saya tanyain kira-kira kapan bisanya, kapan jadwalnya begitu kan. Biasanya itu rutinasnya itu 3 bulan sekali. Tapi memang kadang ada sesekali itu ke sana di luar jadwal yang 3 bulan itu. Nah, kalau ada yang 9 itu biasanya datangnya tuh cuman sebentar. Nggak terlalu lama, mungkin sekitar 10-15 menit. Setelah itu keluar lagi Bu Martinya. Nah,
Akhirnya apa? Siang itu pun selesai mereka ngobrol-ngobrol, ngopi, udah ngobrolnya udah nggak karuan kemana-mana. Pak Dahlan sama Pak Hilal pamit pulang. Ya udah nanti kamu kabari secepatnya. Baik Pak. Nah Mas Eko sama Mas Fian langsung jadi mata-mata begitu kan. Pak Idrus mana ya? Pak Idrus mana ya? Kok nggak kelihatan. Itu sampai akhirnya malam, sekitar jam 8 malam, dilongok lagi ke situ. Nah pas banget Pak Idrus itu lagi mau keluar jalan kaki, kayaknya beli sesuatu di warung gitu. Langsung dipanggil, Pak Idrus, sini Pak Idrus gitu kata. Nah Pak Idrusnya langsung datang ke situ. Kenapa Mas Eko? Kenapa? Sini Pak, sebentar aja Pak katanya. Pak, tadi kami itu kedatangan tamu Pak Dahlan sama temannya, namanya Pak Hilal. Iya kenapa? Gitu. Jadi ya beginilah Pak, Bapak tahulah seperti apa, dan kami butuh informasi Pak. Kira-kira Bu Marti itu kapan ya bisa keluar dari rumah dan keluarnya itu menuju gua itu Pak gitu. Waduh sebentar saya pikirin dulu. Kalau 3 bulan lagi berarti artinya masih lama Mas, masih ada 2 bulan lagi Mas. Wah itu nggak mungkin, tapi biasanya ada 9 Mas. Sebentar, Pak Idrus itu tadinya di bawah atap gitu ya. Dia keluar begitu, terus ngelihat ke atas ke arah bulan gitu, dilihat bulan. Oh, kenapa Pak? Mas Eko nanya. Enggak, saya habis lihat bulan. Lagi ngira-ngira ini tuh tanggal berapa gitu. Biasanya Bu Marti itu kesananya saat bulan purnama Mas. Itu kebetulan bulannya itu udah mulai gede nih. Berarti sebentar lagi. Ini kisaran mungkin sekitar tanggal 11 kayaknya. 10-11 nih Mas. Jadi mungkin dalam hitungan beberapa hari ke depan Bu Marti akan ke sana. Wah itu kabar baik Mas, itu kabar baik Pak Idrus gitu. Tapi tolong dipastikan ke Pak Idrus itu bisa nanya nggak sih sebenarnya gitu ke Bu Marti, Bu kapan kita mau ke sana lagi begitu. Itu buat mastiin aja Pak gitu. Oh iya saya biasanya kayak gitu kok, suka iseng nanya gitu. Ibu kapan pergi gitu. Oh nanti Pak hari ini kayak gitu. Jadi biar saya siapin Bu kendaraannya biar nyaman. Kayak intinya seperti itu ya, teknis banget. Oh gitu deh Pak Idrus tolong nanti diyakinin kira-kira kapan. Seperti itu. Oh ya baik. Oke. Akhirnya udah Pak Idrus keluar, balik lagi ke sana, nggak datang lagi ke Mas Eko sama Mas Fian. Akhirnya apa? Keesokan harinya Mas Eko sama Mas Fian didatangi Pak Idrus. Assalamualaikum, kok ini saya udah dapat kabar nih tentang Bu Marti. Oh gimana Pak, gimana? Bener kayaknya beberapa hari ke depan, hari Kamis atau hari Jumat ya, antara Kamis atau Jumat itu Bu Marti bakal ke sana. Itu tepat bulan purnama katanya. Wah itu bagus Pak. Terima kasih infonya Pak. Udah itu aja Pak. Yang penting pastiin Bu Marti harus datang ke sana Pak. Loh kok kayak gitu kok jadi kalian yang semangat buat datang ke sana? Ceritanya panjang Pak Idrus ya. Udah ini menyangkut Pak Idrus juga sama anaknya kan. Oh iya Mas. Baik Mas, baik. Oke, itu anggap aja informasi valid lah. Intinya kami akan berangkat tanggal segitu ya. Kalau nggak Kamis ya Jumat. Nanti dicek lagi, saya juga mau ngecek tanggalan katanya kayak gitu. Nah akhirnya Mas Eko sama Mas itu pun jadi ngecek nanya-nanya tanggal kalender Hijriyah atau kalender Jawa yang memang penanggalannya itu pakai bulan ya. Setiap tanggal 15 itu artinya bulan purnama, seperti 14, 15 begitu. Dan akhirnya fix, singkat cerita aja, hari yang dinanti pun tiba. Hari Kamis malam Jumat tepat mereka berangkat. Pak Dahlan setelah itu diinformasikan ya ke Pak Dahlan. Sambil nunggu itu Mas Eko sempat ke sana ngasih tahu Pak hari ini. Oke baik. Sementara Pak Hilal itu menginap beberapa hari di rumahnya Pak Dahlan. Malam itu, malam Jumat, malam bulan purnama tanggal 14. Berangkatlah mereka, Mas Eko, Mas Fian, siapa lagi, Pak Dahlan, terus sama Pak Hilal. Terus Mas Eko nanya, Pak Dahlan biar rame, gimana kalau kita ngajak Mas Yadi sama Mas Marto katanya. Oh boleh, ajak aja gitu kan. Mereka kan peralatannya banyak gitu. Nah Mas Yadi sama Mas Marto itu kan ya anak-anak gunung kayak gitulah. Jadi kalaupun nanti kita nginep di sana,
Ya, kita nggak kekurangan alat katanya seperti itu. Akhirnya apa? Nyamper ke rumah Mas Yadi sama Mas Marto. Dan mereka bersedia ikut dengan senang hati. Wah, oke, baik Pak, kami ikut Pak, berpetualang Pak. Kita begadang nih Pak katanya. Ya, kayaknya seperti itu. Dan akhirnya mereka berangkat lagi malam itu. Perjalanan sekian jam menuju ke sebuah kota di sisi barat Jogja. Kotanya nggak bisa gue sebutin, maaf banget. Sampailah mereka di sebuah jalan, di mana di situ tuh ada jalan kecil masuk ke sebelah kanan, naik agak ke atas, jalanannya udah seperti ini ya. Dan di sana sampailah di sebuah tempat yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Ada tanah lapang buat parkir mobil di situ, dan bener aja mobilnya Pak Idrus itu udah di sana. Kesanalah mereka turun semuanya antusias dan mereka cari spot buat ya naruh-naruh barang seperti itu ya. Kemungkinan malam ini mereka akan begadang atau bisa jadi nggak begadang ya. Nah, Mas Eko, Mas Fian dan kawan-kawan itu disuruh, udah kalian nunggu di sekitaran mobil aja sini, nanti biar saya sama Mas Hilal ini nanti yang akan ke depan gitu. Oh baik Pak. Baik, itu di sana juga ada Pak Idrus kayaknya. Oh iya baik Pak. Akhirnya mereka berempat itu standby di situ, sementara Pak Dahlan dan timnya, bukan berempat, berlima sama sopirnya Pak Dahlan. Pak Dahlan sama Pak Hilal itu jalan masuk ke dalam hutan, semak-semak begitu, ke tempat tadi yang dituju gua itu. Dan ya ceritanya masih cukup panjang, kayaknya cukup sekian dulu untuk edisi kali ini. Secepatnya pasti akan gua update lagi. Nggak mungkin selesai di episode ini ya, karena durasinya tuh bakalan panjang banget. Dan karena keterbatasan itu, gue juga udah mulai ngap-ngapan nih ngomong begitu ya. Tenggorokan udah mulai sakit, jadi makanya kita stop dulu di sini. Kita akan lanjut secepatnya. Insya Allah besok gitu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah menonton, mau dengerin cerita dari Mas Eko ini. Cerita babi ngepet ya. Ini sebenarnya ya balik lagi ke kawan-kawan semuanya. Udah itu aja. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf kalau misal ada banyak-banyak kesalahan ya. Kesalahan di sana sini yang bikin gak nyaman di mata, di hati, di telinga, mohon dimaafkan. Semoga siapapun sekarang yang lagi sakit segera diberi kesembuhan, dan siapapun yang sekarang udah ya masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.